yang punya YouTube channel Asep Jainal Arifin juga ya, mohon untuk di like, subscribe, dan juga ini adalah salah satu akun edukasi bagi Bapak Ibu sekalian, anak-anak muda, para pelajar tentang kegiatan-kegiatan sekolah, di sekolah, belajar mengajar, dan juga ini tentang informasi segala ayah. Ya, channel segala ayah. Jadi kalau pengen tahu kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Lebak, salah satunya di platform ini, YouTube-nya Pak Asep Jainal Arifin. Ya ikutin ya, follow dan juga like dan subscribe. Sukses selalu Pak Asep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Dikepalkan penuh semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Spatkal. Jaya. Baik, anak-anak sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan pada kita semua sehingga hari ini kita bisa mengikuti upacara. Salawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus OSIS yang telah melaksanakan upacara dengan sebaik-baiknya, karena kalian itu adalah contoh bagi adik-adik kelas 8, kelas 9. Berikutnya saya ingin sampaikan pengumuman dulu sebelum ke amanat. Pengumuman yang pertama adalah bahwa alhamdulillah kelas 7A, B, C yang sudah 8 tahun gelap gulita tidak ada listriknya sekarang sudah terpasang. Jadi kelas 7A, B, C sekarang bisa belajar dalam keadaan terang meskipun sore hari dalam keadaan gelap hujan. Oke, tepuk tangan untuk SMP 4 Kelanganyar. Ya. Oleh itu mari kita jaga bersama-sama, kita rawat. Jangan sehari 2 hari saklarnya sudah rusak karena kamu mainin tiap hari, kotrek begitu ya. Yang lebih penting juga jaga lampunya, jangan sampai dibawa ke rumah karena salah satu penyakit di beberapa sekolah suka ada saja oknum siswa yang iseng membawa lampu itu ke rumah. Kemudian Sabtu depan insya Allah kelas 8C dulu ya, yang lainnya menyusul, akan diperbaiki keramiknya. 8C di ujung itu keramiknya sudah tercopot-copot ya. Insya Allah hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena hari Sabtu tidak ada kegiatan belajar sehingga ketika pekerjaan tidak ada yang terganggu. Kemudian kelas lain akan kita perbaiki secara bertahap, terutama mengenai pintu dan jendelanya. Nah, agar apa yang sudah terpasang itu aman, maka sebaiknya berinisiatif untuk membeli kunci gembok, gitu ya. Meskipun jendela dalam keadaan bisa dilewati, nggak apa-apa, digembok saja sebagai bagian dari pengamanan kita. Itu pengumuman pertama. Pengumuman kedua, baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka, artinya baik kelas 9, kelas 8, kelas 7, pola pikir asesmennya, ulangannya harus kita ubah. Dulu kita kena ada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Sekarang semua sama, bahwa nilai rapot diambil dari ulangan sumatif. Apa itu Pak ulangan sumatif? Ulangan sumatif adalah ulangan yang dilaksanakan setelah menyelesaikan 1 atau 2 tujuan pembelajaran. Nah, dari ulangan sumatif itu diperoleh nilai, misalkan 70, 80. Bapak Ibu guru sudah punya standar berapa nilai ketuntasan tujuan pembelajaran. Jadi nilai rapot itu diambil dari situ, bukan dari ulangan akhir semester. Oleh karena itu, mulai Desember ini, yang mengikuti ulangan akhir semester berarti anak itu tara sekolah,
tara milih ulangan atau nilainya jelek. Karena ulangan akhir semester sekarang kita fungsikan sebagai ulangan remedial bagi siswa yang TP-nya, tujuan pembelajarannya, tidak tercapai. Atau misalkan kita kekurangan, tidak ada guru guru pendidikan agama Islam, pembelajarannya tidak maksimal, sumatifnya tidak maksimal, sehingga semua melakukan remedial di akhir, gitu ya. Jadi jangan sepelekan ulangan sumatif itu, ulangan ketika di kelas. Kalau siswanya jarang sekolah, otomatis dia jarang mengikuti ulangan sumatif. Dengan kan dipastikan kalau ingin nilai rapotnya baik, tuntas, maka dia harus mengikuti ulangan akhir semester. Kalau yang sudah tuntas, nanti kalian dapat bonus. Yang lain repot-repot mikir mengerjakan ulangan akhir semester, maka kalian bisa istirahat di rumah. Mungkin satu pelajaran, mungkin dua pelajaran, mungkin seluruh pelajaran, jika semuanya sudah tuntas dan bisa dipastikan nilai rapotnya baik. Mau ulangan, mau remedial, atau sudah tuntas? Tuntas, pasti ingin tuntas. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu guru menyatakan minggu depan ulangan sumatif, belajarlah dengan benar. Bukan main game lah sampai pagi, belajarlah dengan benar supaya hasil ulangannya baik. Kemudian yang ketiga, ini yang akan menjadi amanat Bapak. Kemarin ada suatu peristiwa dan mari kita ambil hikmahnya. Jadi ketika Pak Kandar sedang memasang jaringan instalasi, ada 3 anak kecil perempuan. Dengarkan, 3 anak kecil perempuan, bukan siswa kita. Keliling-keliling kelas, dia bawa buku siapa? Buku kalian yang ditinggal. Jadi mereka itu ke sini main sambil siapa tahu ada barang yang bisa dibawa ke rumah. Dari peristiwa itu ada beberapa hikmah yang ingin kita sampaikan supaya tidak terjadi lagi. Pertama, anak itu sepertinya belum memiliki keyakinan, memiliki pengetahuan bahwa tidak boleh mengambil barang orang lain, meskipun pemiliknya tidak melihatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini yang saya khawatirkan, jangan-jangan kelas kalian itu dianggap tempat sampah. Karena kalau mengambil barang di tempat sampah boleh, karena itu barang yang dibuang. Bagaimana mungkin dia melihat sebagai tempat sampah? Mungkin kelasnya acak-acakan, sehingga kelas kalian terlihat bukan sebagai kelas tapi sebagai tempat sampah. Yang ketiga nih yang penting, jangankan anak-anak, orang tua pun sama, masih belum yakin dan percaya bahwa Allah itu maha melihat. Kayak kalian nih, guruna yuk hayu ke kantin, yuk ngerokok, karena kamu tidak yakin bahwa Allah melihat. Anak-anak itu juga sama, itu barang orang, nggak ada yang lihat, ini diambil. Ya, jadi hal yang penting yang akan menjagamu dari perbuatan tidak baik itu yakinkan bahwa Allah itu adalah maha melihat. Ceng, sholat, kamu wudhu, habis wudhu masuk kamar, tidur, lain sholat. Terus ditanya, beres sholatnya? Beres. Karena kamu tidak meyakini bahwa Allah yang melihat. Yang jadi sandaran kamu, orang tuamu tidak melihat. Kamu jalan ke suatu tempat, melihat HP orang jatuh, gitu ya, diambil, asupkan sambil luak-liuk ya, ayah jelman tuh. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah melihat, maka diambil, dihubungi bahwa HP saudara di tangan saya. Kunci keberhasilan hidup di dunia dan akhirat adalah, salah satunya adalah meyakini bahwa Allah maha melihat.
Bapak Ibu guru, kepala sekolah, apalagi kepala sekolah pegang duit bos, lah kekenyangan iya, korupsi saja. Tidak yakin bahwa Allah Maha melihat. Jadi hari ini saya ingin tekankan pada kalian, yakinkan pada dirimu bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Oleh karena itu jaga diri, jaga agar kamu tidak melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang melanggar aturan baik norma agama maupun norma hukum. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.